dari qabulnya sebuah ibadah ada dua. Yang pertama yaitu ikhlas itu sendiri, ya. Yang keduanya mutaba'atur rasul. Ya, mutaba'atur rasul itu adalah melakukan dicontohkan oleh Rasul. Ya, jadi harus ada contohnya. Jadi tidak boleh melakukan yang tidak ada contohnya. Mudahnya syaitan itu adalah menggoda manusia itu dari mutaba'atur rasulnya. Ya, kita cenderungnya melakukan segala sesuatu itu di luar apa yang dicontohkan Rasul. Cenderungnya begitu. Dan setan menggodanya dari situ. Jadi gampang ya. Udah nggak qabul ibadahnya. Udah selesai langsung. Sudah melenceng kok. Ngapain lagi nggoda ikhlasnya ya? Lalu bagaimana caranya? Allah itu senantiasa dalam hati, dunia ditaruh dalam genggaman saja. Yaitu harus dilatih dengan hati kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau senantiasa meminta ya Allah diluruskanlah niatan dalam hatiku, sehingga apa yang kita lakukan ini insya Allah tujuannya lillahi ta'ala. Maka ada sebuah kisah orang yang sangat kaya, sukses gitu ya, sholatnya rajin ya, tahajudnya luar biasa, sodakohnya besar ya, dia baik kepada masyarakat, baik kepada orang tuanya ya. Lalu ketika di hari akhir itu masuk neraka, lantas yang bersangkutan ini komplain kepada Allah, ya Allah, di mana sholatku, di mana puasaku, di mana sedekahku, kok aku masuk neraka? Kata Allah, ya kan engkau melakukannya untuk tujuan dunia. Sama Allah tuh ya kan aku udah kasih di dunia apa yang kamu mau. Ya udah lunas, masya Allah kan. Di akhirat sudah tidak dapat lagi apa-apa. Akhirnya masuk neraka dia. Tapi ya seperti itu. Untuk apa salat duha Anda? Kan salat duha itu kan bersedekah kepada 300 persendian yang ada di tubuh kita, gitu ya kata Rasulullah ya. Sungguhnya manusia itu punya 300 persendian dan cara bersedekahnya mudah, yaitu salat duhaan gitu ya. Lalu kita kajian atau kita seminar atau apapun itu ya, manfaat dari salat duha, manfaat dari sedekah, yaitu bisa melancarkan rezeki begitu. Lalu kita di situ salat duhanya rajin untuk dibukanya pintu rezeki. Ya udah dibuka pintu rezeki Anda, selesai udah. Kan buat dunia itu. Jangan salah loh. Kita niatan dunia itu sama lo dikasih. Tapi ya udah selesai sampai situ aja udah. Berarti tujuan sholat duhanya bukan karena Allah. Enggak, bukan. Supaya dilancarkan rezekinya, supaya pekerjaannya lancar, supaya dagangan hari ini laris. Ya udah, dibikin laris dagangan Anda oleh Allah hari ini, selesai begitu. Rugi ya. Tapi itu hanya terjadi kalau sudah lewat tahap yang namanya mutaba'atur rasul. Udah lewat itu. Kalau belum lewat itu ya sama setan nggak digoda ke sana. Yang contohkan Rasul kalau sudah badai Isya ngapain? Emang Rasul badai Isya ngapain? Tidur Rasul badai Isya itu tidur. Kenapa? Karena harus bangun nanti. Ya sepertiga malam harus bangun. Maka tidur habis Isya. Jadi tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan badai Isya itu melek-melek ya, kecuali 3 perkara. Yang pertama itu ya kajian ilmu. Itu pun ada ya, paling kajian ilmu paling sejam 2 jam selesai dong. Ya kan, badai Isya misalnya jam 8 gitu, paling malam jam 8 sampai jam 10. Yang kedua ngobrolin umat, nah itu boleh itu ya, habis Isya yuk ngariung nah gitu ya, ngobrolin umat gitu ya. Ngobrolin umat ini, jalan di perumahan kita tampaknya tidak aman nih, banyak gangguan atau apa, Anda ngobrolin tuh kepentingan warga sekitar untuk tujuan-tujuan yang positif gitu ya. Gimana kalau kita berlakukan ronda posisi kambling warga ya, gitu-gitulah. Itu ngobrolin umat, termasuk juga ngobrolin yang lebih besar ya. Bagaimana kita membangun wakaf produktif, yuk kita bikin masjid yuk, kayak gitu ya. Itu ngobrolin kepentingan umat, itu boleh. Yang ketiga adalah suami istri ngobrol di atas kasur, karena kan suami istri itu ngobrolnya paling banyak di mana? Ya ketika mau tidur itu ya, anak-anak udah tidur di atas kasur, ngobrol deh tuh. Nah, itu boleh. Ngobrol apa ya? Ngobrol rumah tangga lah. Jadi 3 perkara itu boleh pada Isya itu. Nah, jadi teman-teman, ya dalam hati itu cukup Allah saja. Dunia itu dalam genggaman. Kalau kayak begitu, itu seperti contoh para sahabat. Jadi kenapa para sahabat itu bisa pada kayanya luar biasa? Karena mereka itu ternyata berbisnis ketika mereka sudah hatinya ya, sudah tidak terlalu minat kepada dunia. Jadi niatnya itu terjaga. Makanya tambah kaya. Bahkan sebaliknya nih, Abdurrahman bin Auf itu minta didoakan kepada Rasulullah doain aku dong, biar hartaku habis, biar aku miskin aja, nggak apa-apa deh katanya. Ya nggak boleh sama Rasul, enak aja, kamu peranmu jadi orang kaya. Peran kamu sebagai orang kaya biar menjadi contoh untuk nanti umat-umat setelahnya gitu. Ada beberapa yang kita bermusyarakah gitu ya, yang musyarakah itu kerjasama dalam usaha ya, bekerja sama dalam usaha itu namanya musyarakah. Teman-teman yang bermusyarakah sama Abah sudah tahu gitu kan, punya tujuan tertentu, goals gitu ya, dalam kontekstualnya finansial. Saya pengen punya penghasilan $5.000 sebulan misalkan gitu ya. Ya itu kalau tujuannya supaya dunia apa, ya udah Anda cuma sampai dunia saja. Udah selesai. Jangan salah loh, dikasih nggak sama Allah? Dikasih loh sama Allah. Tapi dikasih udah lunas, di dunia kan udah lunas gitu. Ketika mau masuk surga nggak bisa. Di mana amalanku, di mana sedekahku? Ya kan kamu sedekah untuk
Tujuan dunia. Sedekah itu kan oleh Allah kan digaransi. Allah mengharamkan riba, dan bagaimana kita yang sudah terlanjur terjebak dengan cicilan, leasing, KPR, seterusnya gitu ya. Terus bagaimana caranya supaya bisa keluar kan? Bersedekah kan gitu salah satunya ya. Karena kan Allah menyebutkan sedekah. Lantas Anda ikut nih pengajian atau ikut seminar gitu kan, terus pembicaranya menyampaikan, ayo sedekah biar lunas utang ribanya. Wah, terus Anda dengan semangatnya maju ke depan ruangan, terus Anda sedekahin. Lunas nggak utang riba Anda? Bisa jadi iya, tapi terhitung nggak? Belum tentu. Loh kan tujuannya biar lunas utang ribanya untuk tujuan dunia kan. Jangan salah loh. Tapi kan Allah mengharapkan riba, jadi saya tuh nggak pengen riba tuh karena sebetulnya enggak. Itu niatnya tidak untuk kepada Allah, untuk tujuan kepada Allah gitu. Yang digoda terus sama setan gitu. Nggak gampang, jangan gitu. Ya, jangankan seperti itu ya. Anda kajian hari ini datang tujuannya apa? Tolabul ilmi lil ilmi, itu saja nggak boleh. Menimba ilmu untuk tujuan mendapatkan ilmu itu pun nggak boleh. Menimba ilmu tujuannya bukan mendapatkan ilmu. Menimba ilmu tujuannya lillahi ta'ala, karena Allah suruh. Demikian juga khususon buat Abah gitu, menyampaikan ilmu kan disuruh sama Allah. Sampaikan ilmu walaupun satu ayat aja disuruh nyampein, apalagi satu buku. Buku saya kan, buku gitu kan. Nah, maka di sini teman-teman dalam kontekstualnya, teman-teman di sini yang berbisnis, membangun personal branding, itu kan semua kan hanya strategi saja dalam bermuamalah ya. Hanya saja niatan utamanya jangan sampai melenceng. Ilmu tentang sosial media nggak apa-apa, sampaikan saja ya, walaupun tidak ada keterkaitan, bukan harus ilmu agama, enggak, ilmu sosial media nggak apa-apa, ilmu tentang desain nggak apa-apa ya, tapi tujuannya apa menyampaikan ilmu itu? Menyampaikan karena tujuan disuruh sama Allah, selesai. Jadi itu namanya bentuk penghambaan. Jadi Allah tuh dalam hati kita, jadinya ikhlas melakukannya. Enak nggak? Yang sering kali itu kan kita kan ada motivasi dunia dengan harapan apa ya, nggak tahu lah, pokoknya ada embel-embel dunianya. Jangan salah, dengan niat tersebut bisa jadi Allah kasih tujuan dunia tapi kelar, selesai, lunas. Ini kan yang dalam tanda kutip malah serem ya kalau lunas di dunia ya. Bener gak sih? Kita kan pengennya bukan kayak gitu. Dunia pun kalau ada efek dunia itu hanya efek samping. Makanya dunia ada yang di genggaman. Kalau ada sesuatu yang ada di genggaman itu mudah kita pegang, mudah juga kita lepaskan, nggak apa-apa.